Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening everyone. Welcome back to our video class for virtual learning in Indo Global Mandiri University. And today we will continue our material for IEC writing for meeting 4. And for today we will discuss more about formal email. Yeah, so without further ado, let me just start to explain the material. Okay, so the first thing is that we have to know there are two kinds of email, ya kan? Email itu sebenarnya punya dua jenis, formal and non-formal email. Nah, for non-formal email, it will be so very easy for you because it not really different, ya kan, dari chatting biasa gitu atau dari surat biasa kalau dia yang non-formal email. Nah, tapi akan sedikit bingung ketika kita mau membuat formal email ya karena harus mengikuti susunan atau organisasi dari struktur kalimatnya. And for the first one for today, kita akan mempelajari apa? Jadi our learning outcome for today itu first you are able to write sentence or paragraph. Hari ini punctuationnya ya kita akan mempelajari question and exclamation mark. Kalau tensisnya sama ya masih to be, present tense gitu ya, present continuous, plural ya, personal pronoun sama seperti yang sebelumnya. And then for today you are able to write a formal email to a friend or to your boss ya with the use of appropriate vocabulary. I'm sorry, this is not friend, just formal email. Okay, the first thing yang harus kita pelajari tadi adalah punctuationnya ya. Tanda baca yang mau kita pelajari hari ini adalah question mark, tanda tanya, dan juga exclamation mark. Kalau exclamation mark itu tanda seru, ya. Now, when we use question mark, kapan saja kita menggunakan question mark? Di sini catatan pertama adalah direct sama indirect question. Mungkin nanti akan dipelajarin di selanjutnya ya di mata kuliah structure ada namanya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, indirect question di kalimat yang langsung, jadi kalian menulis kalimat tapi itu adalah kalimat langsung yang diucapkan oleh seseorang gitu ya. Maka kita akan menggunakan question mark, menggunakan tanda tanya. But for indirect question itu menggunakan period, menggunakan titik. Ya, contohnya what is she doing tonight? Ya, jadi ini ada kalimat langsung, apa yang dia lakukan malam ini. Nah, maka diikuti oleh tanda tanya. Tapi ketika dia kalimatnya tidak langsung, ya bertanya tidak langsung menjadi I wonder, saya sebenarnya ingin tahu apa yang dia lakukan malam ini. Sebenarnya kalimatnya sama kan, tapi yang ini bertanyanya secara langsung disebut direct question. Kalau yang ini bertanyanya secara tidak langsung, nah itulah yang namanya indirect question. Nah kalau direct question boleh langsung ditambahkan tanda tanya, tapi kalau indirect question itu menggunakan titik. Gitu ya, nanti mungkin lebih dipelajari pada saat mata kuliah structure, ya grammar or structure. Tapi yang penting adalah tanda bacanya bahwa menggunakan tanda tanya untuk direct yang indirectnya menggunakan titik gitu ya. Nah, ini sama nih. Direct question within a sentence. When a direct question occurs within a larger sentence, it takes a question mark. Ya, jadi sama meskipun dia dalam kalimat di tengah-tengah kalimat gitu ya, asalkan dia direct, maka tetap menggunakan tanda tanya. Misalnya ini nih. Would they make it on time? She wondered. Mungkin kalau if you like to watch novel, ya sering baca novel, sering baca cerita-cerita pendek gitu ya, short story, itu biasanya sering penggunaan seperti ini. Kok ada tanda tanya di tengah-tengahnya? Iya, karena would they make it on time ini adalah kalimat langsung. Boleh ada tanda tanya di tengah-tengah sebuah kalimat. Ya, seperti ini nih, what are we having for dinner? Tanda tanya, dia kan nanya nih, his son asked. Nah, ini boleh menggunakan seperti ini, ya. Oke, and then as part of a title word, bagian dari judul, terserah judul apapun, judul pekerjaan apapun. Jadi kalau memang di judulnya ya ada tanda tanya, maka tetap ditulis, tidak boleh dihilangkan. Misal judul bukunya adalah Do Android Dreams of Electric Sheep. Nah, tanda tanya ini merupakan bagian dari judul novelnya ini ya tetap ditulis, tidak dihilangkan. Makanya ditulis di sini, have you read Do Android Dreams of Electric Sheep? The Philip Dick novel that inspired movie Blade Runner. Atau ini, is he living or is he dead? Nah, makanya ini kemarin ya kita pelajarin ada tanda titik, tanda petik gitu ya. By Mark Twain is one of my favorite stories. Makanya dibilang katanya
part of a title word, ya, dia synthetically necessary, is written. Biasanya ditambahkan koma setelahnya, ya kan? Nih ada komanya. Jadi setelah judulnya itu diletakkan koma supaya orang tahu bahwa itu adalah satu kesatuan judul si tanda tanyanya ini, bukannya pertanyaan baru yang dibuat oleh si penulisnya, gitu ya. Okay, then when the question mark in the title comes of the end of a sentence that would itself require a question mark or period, the additional question mark or period is omitted. Jadi tidak boleh atau tidak perlu didobelkan tanda tanyanya. Ya misalnya ini nih, kan judulnya sudah Do Android Dreams of Electric Sheep. Ya kan, tapi ini adalah kalimat langsung nih. Have you read Do Android Dreams of Electric Sheep? Seharusnya kan kalau satu kesatuan kalimatnya ada tanda tanya lagi kan. Nah, tapi karena judulnya sendiri sudah berakhir dengan tanda tanya, nggak apa-apa, cukup satu tanda tanya saja, tidak usah didobelkan. Kan misalnya nih kalimatnya, apakah kamu suka buku Harry Potter? Nah, itu pakai tanda tanya kan sebenarnya di ujungnya. Nah, tapi karena judulnya Harry Potter, tidak ada judul tanda tanyanya. Tapi kalau judul buku yang ini, Do Android Dreams of Electric Sheep, ini sudah ada tanda question mark-nya, maka it is no need for us to make it double for the question mark. Tidak perlu didobelkan question mark-nya. Itu ya. Okay. And then the other notes adalah request. Nah, request, there are paste as question, itu should end with a period. Harus dengan titik. They are really request or comments and not true questions. Jadi kalau kalimat permintaan, perintah, itu tidak menggunakan tanda tanya. Nih ya, would you please send the report to the person indicate on the cover? Ya, bisakah kamu menolong untuk memberikan laporan ini ke orang yang ngurusin covernya, seperti itu kan. Nah, harusnya tanda tanya kan, karena permintaan. Tapi in English you don't need to put question mark. Jadi si question mark ini tidak perlu kalau kalimatnya adalah kalimat perintah. Kalimat permintaan gitu ya. Nah, terus ada lagi expressing uncertainty. Biasanya ada tanda tanya di dalam kurung. Nah, maksud tanda tanya di dalam kurung ini apa? Kalau kita menandakan ketidakjelasan atau ketidaktentuan atau kebingungan, belum jelas. Nah, contohnya nih, the patient reported taking 15 mg of alprazolam. Nah, maksudnya 15 ini belum tahu betul atau salah. Bisa jadi 14, bisa jadi 13. Artinya si penulisnya itu tidak yakin. Nah, apakah memang betul 15? Maka kalau ketika kita tidak yakin terhadap suatu data, so we can write in the brackets, dikasih tanda tanya seperti itu. Atau misalnya ini 1985 atau bingung atau 1984 ya. Nah, boleh dalam kurungnya ditulis 1984 tanda tanya tutup kurung seperti itu, ya. And then now exclamation point, tanda seru. Kalau tanda seru sederhana saja ya. Di akhir kalimat katanya. Nah, what in the world are you doing up there? Ini biasanya ketika kalimat-kalimat seru ya. Kalau misalnya berseru, biasanya we have exclamatory point ya, atau exclamatory mark gitu ya, sama. In the middle of a sentence juga boleh, terutama kalau dia ini tadi biasanya ini selalu ditemani dengan interjection ya, kalimat seru. Get out, ada tanda serunya gitu ya. Marcus yell. Nah, ini ada dua yang benar ya. Ketika menambahkan tanda seru, tidak perlu lagi pakai koma yang ada tanda petiknya ini ya. Langsung saja, langsung tanda seru tutup komanya Marcus yell gitu ya. Oke, as part of a title word, sama seperti tanda tanya tadi. Tanda seru juga kalau merupakan bagian dari judul ya, dari suatu karya, maka tetap dituliskan seperti itu di dalam sebuah kalimatnya. Oke, so that's a little bit about punctuation, yaitu sedikit banyak pemahaman tentang punctuation. Now for our really main agenda ya, ini adalah salah satu contoh. Oke, saya kecilkan sedikit. Oke, ini adalah salah satu contoh kalimat text or an email when you do a formal. Terutama misal kita mau, for example, send an email to request or to asking for more information. Ya, ini ceritanya ada seperti ini. Jadi di iklan, ya saya perbesar. Nah, iklan Central School of English, mereka menawarkan seperti ini. Come and study English at our school.
2-week courses for all levels. Ya, kursus 2 minggu untuk seluruh tingkat. Highly qualified experienced teacher, ya, guru-gurunya berpengalaman dan berkualifikasi. Reasonable price, harganya masuk akal. Accommodation with host families, ya, mendapatkan akomodasi atau penginapan dengan keluarga angkat. Nah, extensive social program, ya, program sosial yang ekstensif. For further information, contact Jane, ya, through this email. Nah, kalian itu mau kirim email, ya, kepada si Jane Black ini untuk mempertanyakan 4 hal ini. Nah, jadi sepertinya kalian ini tertarik gitu ya dengan iklan ini, and you want to ask, pertama, can I do a 3-week course? Nah, kalau misalnya kan ini 2 minggu nih, kalian sebenarnya pengennya 3 minggu. Nah, bagaimana mempertanyakannya? Terus yang kedua mempertanyakan, ini dia cuma bilang harganya masuk akal, ya, harganya terjangkau. Nah, seberapa harganya yang sebenarnya? How much exactly? And then accommodation with host families. Nah, host familiesnya ini keluarga angkat ini apakah kita juga gabung dengan murid yang lain or my own atau sendirian? Nah, inside special program ini dia minta more details. Pengennya kita apa sih? Dijelaskan lebih mendalam. Nah, how to make the email? Bagaimana cara nulis emailnya? Nah, ini contohnya. Ya, ini seperti biasa to subjeknya English course. Nah, kita coba baca dulu. Ya, katanya, Dear Miss Black, I'm writing in response to the advertisement I saw for your English school in World Teens Today magazine. I'm interested in doing one of your courses and I would be grateful if you could provide some further information. Ya, katanya kepada Miss Black, saya menuliskan ini ya karena sebagai respon terhadap iklan yang saya lihat di English School, ya, di World Teens Today magazine yang tercantum di majalah World Teens Today. Nah, katanya I am interested, saya tertarik in doing one of your courses, untuk mengikuti salah satu kursus kelas Anda, and I would be grateful, ya, dan saya akan senang if you could provide some further information, jika Anda memberikan saya informasi yang lebih detail, lebih mendalam. Nah, ini ada catatan di sini ya. So you see the blue one, ada juga yang pink one, sudah saya pinkkan, sudah ada yang yellow one gitu ya, orange. Nah, itu apa? Pertama, in email, ya, if you know the name of the person you are writing to, maka use Miss or Mr. for a man, ya kan? Karena ini Black, Jane, namanya aja Jane, tapi we have to write last name, ya. Jadi kebiasaan orang Inggris itu, in English, orang memanggilnya dengan nama belakang, ya. Makanya we call Mr. Potter, so we call the last name of the people. Kita panggil nama keluarganya, karena biasanya orang di luar negeri itu kan nama belakangnya nama keluarga gitu ya. Nah, jadi dipanggilnya nama belakangnya. So dear Miss Black, jadi bukan Jane Black ya, bukan Jane, tapi disuruhnya Black. Itu lebih formal. Nah, terus ada yang pink. I'm writing in response to. Katanya start, mulailah by saying why you are writing or why you are responding to. Ya, jadi setiap surat itu selalu diawali dengan kenapa kalian menulis atau terhadap respon apa kalian menulis surat itu. Makanya even in English atau misalnya if you have work, biasanya kalau kalian sudah bekerja dan sudah pernah buat email, ya kan, kalimat pertamanya pasti selalu berdasarkan surat dari kepala bagian ini maka, ya kan, berdasarkan. Nah, atau misalnya ada kalimatnya dikarenakan. Right? So it means that you always start by saying why you are writing. Kenapa alasan kalian nulis? Makanya di sini disampaikan bahwa I'm writing, saya nulis ini in response to, sebagai respon saya, ya, karena saya melihat iklan yang saya lihat di sekolah bahasa Inggris Anda yang tercantum di majalah World Teens Today gitu ya. Nah, terus bilang kenapa nulisnya tadi? Karena saya interested in doing one of your courses, karena saya tertarik dengan salah satu kelas Anda. Nah, terus katanya use indirect question such as I would be grateful if you could to ask for information politely. Jadi kalau mau meminta gitu ya secara lebih sopan, maka gunakanlah kalimat direct, ya, indirect question.
bukan yang direct ya. Jadi bukan can I get the information, tidak boleh. Jadi kalimatnya harus teratur. Jadi kalimatnya tidak boleh secara langsung nanyanya, tapi saya, makanya di sini Anda bisa menyediakan informasi yang lebih detail, ya kan? Bukan langsung bilang, can you tell me about your school? Nah, itu tidak boleh kalau di kalimat, kalau di formal email. But if it is non-formal email, that's okay. But for formal email, no, you need more for indirect question, ya. Okay, we continue. Firstly, pertama-tama, nah ini kan karena dia punya 4 pertanyaan kan? Okay, firstly, it says in the advertisement that the courses are 2 weeks long. Would it be possible to do a 3-week course? I would also like to know how much your course costs exactly. Ya, katanya pertama-tama, nah katanya sini, use words like firstly, secondly, and finally to order your points. Karena pertanyaannya tadi banyak, maka gunakanlah firstly pertama-tama, secondly yang kedua, atau finally akhirnya. Jadi supaya orang jelas, oh ini pertanyaan pertama dia, oh ini pertanyaan kedua dia, oh ini pertanyaan ketiga dia gitu ya. Nah, ini pertama dibilang apa? It says in the advertisement, dikatakan di iklan bahwa kursusnya ini 2 weeks long, 2 minggu. Nah, dia mau nanya nih, would it be possible to do a 3-week course? Apakah mungkin? Karena kan pertanyaan tadi dia maunya 3 minggu. Lihat, dia menggunakan tanda tanya. Karena kalimat ini secara langsung dia bertanya. Beda dengan kalimat seterusnya. Dia bilang, I would also like to know how much your course costs exactly. Titik. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di awal. Ya, bahwa kalau kalimatnya bertanya langsung gunakan question mark, tapi kalau bertanyanya secara tidak langsung, ini kan saya ingin tahu sebenarnya berapa harganya. Tapi dia nanyanya tapi tidak langsung secara langsung bilang berapa ya harganya. Nah, tapi dia bilang saya tuh ingin tahu berapa sih harganya. Nah, itu tidak menggunakan tanda tanya, tapi menggunakan period. Ya, lihat yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bedanya menggunakan question mark sama full stop. And then here, nah ini tadi udah firstly ya, secondly disampaikanlah apalagi yang dia mau tanyakan. Your adverb mention accommodation with host families. Could you tell me if I would be staying on my own with the host family or if there would be another student staying there as well? Okay, finally, akhirnya, nah katanya I have a question about the social programs. Would you mind sending me more details? Ya kan dia tadi mintanya about these. I am very keen on sport and I would like to know if there are any sport activities included in the social program. Sama ya, ini ada kalimat yang directnya, ada yang indirectnya. Kalau yang ini tadi direct semua ya. Nih ada tanda tanyanya. Oke, ini terakhir ya, dia bilang I look forward to hearing from you. Nah, ini apa? Use this standard phrase to finish a formal letter or email. Jadi ini adalah kalimat standar email apapun ketika kalian minta bales. Gitu ya. Katanya saya akan selalu menunggu jawaban dari Anda. Nah, itu kalau setiap kali email minta balesan selalu gunakan ini saja, nggak usah pusing-pusing ya. I look forward to hearing from you. Terakhir katanya, if you are begin the email with dear and the name of the person, finish with yours sincerely. If you have used dear sir or madam, finish with yours faithfully. Nah, karena di awal tadi kita tahu sudah namanya ya, menggunakan Miss atau Mrs, misalnya Miss Badria, maka ditutupnya dengan yours sincerely. Tapi kalau misal kalian tidak tahu ya nama orangnya siapa, kan kalian cuma nulis dear sir, ya kan, atau dear madam, nggak tahu nama orangnya, nggak tahu siapa orangnya, maka ditutupnya dengan yours faithfully. Ya, beda kalau yang ini yours sincerely, kalau tanpa nama menggunakan yours faithfully ya. So that's the way to write the email ya. Itu jadi tips-tips ya how we write a formal email. Okay, now here it will be your exercise. Jadi nanti silakan cek di P-Class-nya ya. Di P-Class-nya sudah ada quiz ya. Nanti pilihan gandanya dikerjakan. Lalu juga ada matching, and then your exercise for next week, tugas kalian untuk minggu ini adalah ini. Silahkan tulis email kepada Caroline. Ceritanya adalah ini. Nah, you are interested in doing some volunteer work during your school holiday. Kamu pengen ikut program volunteer gitu ya di sekolah kalian selama libur. Nah, silahkan baca dulu iklan ini.
Nih, dan ini catatan yang mau kalian pertanyakan kepada si Caroline. Ada looking for something fun to do during the school holiday. Nah, nanya any longer project. Ini kan cuma 1 day and 2 day. Kalian mau nanya apakah ada yang lebih panjang? Terus any other cost. Ini kan katanya no admin fees. Nah, ini memang adminnya gratis. Kalian mau nanyain apakah ada admin yang lainnya? Nah, coba ditanyakan. More details. Nah, minta details lebih lanjut tentang wide range of project and location. Terus provided or should I bring my own? Katanya ini with a break for lunch. Nah, lunchnya dia mau nanya apakah langsung dapat dari sana ataukah saya harus bawa sendiri dari rumah. Nah, itu pertanyaan 1, 2, 3, 4-nya. Oke, sama seperti ini. Contoh saja seperti ini ya. Tapi kan bentuk pertanyaannya sedikit beda ya. Tapi gunakan ya kata Miss tadi gunakan rambu-rambu yang sudah kita pelajari 1 until 6 yang ini tadi ya. Oke, so I think that's all what I would like to share to you for today's meeting untuk video kali ini ya tentang materinya. I hope that you can understand for all my explanation. If you have further information, you just freely can contact me. And after this, please directly go to our V class and do the quiz. Ya, silakan kerjakan kuisnya. Setelah ini ada pertanyaan di kuisnya. Lalu jangan lupa langsung, if you have time, just directly write your email. Ya, berdasarkan situasi yang tadi sudah saya jelaskan. Okay, so that's all for today. Thank you very much for watching the video. I end the video with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.